Saudara, kembali lagi. Saya senang Anda masih berada di tempat ini. Tema yang kedua ini adalah masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Mengapa? Alasannya itu apa? Kok ada masalah terus di dalam hidup keluarga kita? Begitu ya. Saya sudah dekat dengan Tuhan. Saya sudah belajar, saya sudah jalan yang benar, ya. Apa yang tadi dikatakan saya mesti begini, saya sudah taat Pak Broto. Kenapa Pak Broto? Kok anak saya ya kena masalah? Kok anak saya sakit? Kok anak ini? Kok suami saya begini? Anda mungkin merasakan ada yang demikian. Saat ini Anda belajar, ya. Alasannya Tuhan itu apa? Jadi Anda perlu punya pengetahuan ini sehingga kalau ada masalah tentu bisa diselesaikan. Hati itu tenang. Kalau tidak pasti menyalahkan Tuhan. Pasti sudah tidak mau dekat sama Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Ya toh? Ya, ini tentunya tipu daya setan. Oleh karena itu saya mau bicara supaya Anda sadar. Banyak orang Katolik itu tidak sadar kenapa terjadi begitu. Lalu akhirnya dia mutung, dia pindah ke agama lain, dia malah menjadi orang yang anti sekali dengan Katolik. Ya, saudara, nomor satu Anda perlu tahu, dunia ini bukan tempat untuk bermain. Ya, barusan ini saya ke mana? Pak mana itu dekat rumahnya Pak Kris itu, ya. Ya, saya melihat tempat bermain anak kecil-kecil semuanya bisa bermain, ya. Tapi dunia ini bukan tempat bermain, supaya tahu Anda. Ya, itu perlu sadar dulu. Kalau Anda begitu kena masalah yang bertubi-tubi, Anda jadi bingung. Dan masalah tidak pernah datang permisi. Nggak tahu datang permisi nanti 2 bulan lagi ya saya punya kamu tak kasih masalah. Nggak ada. Nggak ada loh saudara. Supaya tahu masalah datang tiba-tiba. Ya kalau bahasa Jawanya pulau nuwun, nggak ada pulau nuwunnya. Ya, itu perlu Anda mengerti. Nah, masalah itu timbul dari mana? Ya, penyebab pertama adalah diri sendiri. Ya, coba seorang suami dia mau kaya, dia datang ke kasino, dia main. Wah, saya kalah, saya mesti kembalikan uang, main lagi. Akhirnya rumahnya dijual. Masalah, ya istri anaknya melarat, menderita, saudaraku, salahnya sendiri. Ya, kalau makan tidak batas ya saudara, makan terus begitu, tidak peduli kolesterol, tidak apa, ini salahnya sendiri. Akhirnya ada sesuatu yang tidak baik. Bahkan di Surabaya itu ada seorang ibu saudara mau diet 3 hari tidak mau makan, cuma minum air, tapi senam terus saudara. Waduh, senamnya luar biasa, melengker gitu saudara. Karena salahnya sendiri saudara, ya tidak bangun-bangun saudara. Karena keliru, benar nggak? Ya, apalagi itu narkoba, apalagi lalu jual narkoba, korupsi. Sekarang di Surabaya, di Indonesia kan banyak pejabat ditangkepi semua karena korupsi, saudara. Ya dong, salahnya sendiri. Jadi kesalahan itu banyakkan dari diri kita sendiri. Contoh, saudara, ada orang yang nggak sabaran. Ya, tidak sabar, naik mobil, ya, lalu disalip sedikit sama orang. Pak Broto dulu begitu, tidak sabar, saudara. Wah, barusan ini dibunuh anak-anak muda. Iya, tahu ya, dibunuh karena tidak sabar. Ya, saudara, kita mesti tahu permasalahan ini penyebabnya adalah pertama diri sendiri. Setuju nggak? Setuju ya? Ya.
Yang kedua, penyebabnya itu adalah orang lain. Kita jujur percaya sama dia, bisnis, percaya, oh dia teman baik, inilah uang diserahkan dia, hilang. Tidak ada hitungannya. Ya, di sini orang tua ini sudah menyimpan uang yang luar biasa, saudara. Diserahkan kepada siapa? Anaknya. Familinya. Ini rumahnya tuh dulu besar di Surabaya tuh luar biasa besarnya. Dia bisnis kapal, ya. Terus dia suatu uang pensiun dijuali semua. Dia pikir mau duduk manis boleh bunga, kan gitu lah. Wah, familinya tuh baik, saudara. Familinya baik. Lah salahnya dia tidak beli rumah, dia kontrak. Tapi kontrak di tempat yang daerah kami yang lebih enak begitu ya. Kontrak lebih besar, oke, uang diserahkan itu tiap bulan dapat, saudara. Ya, tapi habis itu hilang. Tidak punya rumah. Hari ini kasihan, saudara. Sudah tua. Akhirnya apa? Dikejar-kejar. Jadi kontrak rumah dia dikasih tahu keluar, kalau dari keluar dibuangi semua tuh barang di luar. Salahnya sendiri. Maka itu anak Tuhan mesti cerdik, saudara. Masalah uang, ya. Kita kalau nggak cerdik, Tuhan tuh ajarkan loh. Kalau nggak cerdik kita bisa dimakan, saudara. Ya, jangan sampai Anda keliru hanya ya berbuat baik, hati yang baik. Oh ya, betul. Tapi perlu cerdik. Maka Tuhan bilang apa? Seperti burung merpati hatinya tulus seperti burung merpati, cerdiknya seperti ular. Itu firman Tuhan. Ya, cerdik itu beda dengan licik, saudara. Kalau licik itu salah, ya Tuhan tidak ajarkan. Jadi dari orang lain kita bisa susah, saudara. Contoh, saudara, ya dari Jakarta, orang duduk ada di warung, atau ada truk nyasar, dua mati, saudara. Kan dari masalah itu dari orang lain, toh? Bukan dari dia. Jadi Anda juga harus berhati-hati. Saya tidak ajarkan lalu bagaimana yang salah. Saya orang praktisi masalahnya, saudara. Saya ini orang praktisi. Ya, bukan soal teologi saja saya baca tidak. Saya orang praktisi. Sekarang misalkan punya perusahaan, ya, diserahkan kepada orang yang tidak pernah tahu, dipercayakan. Apa yang terjadi? Yang dikorupsi. Ada nggak bapak-bapak? Ya, ada orang begini, istri saya tolong dijaga ya. Itu salahnya sendiri loh. Salahnya sendiri. Istrinya disuruh jaga ya dimakan, saudara. Itu salahnya siapa? Salah istrinya. Salah. Saudara, kadang-kadang istri-istrinya itu yang merangsang, saudara. Iya, istri-istrinya itu yang merangsang. Orang baik-baik sembuh. Ini terjadi di Singapura. Anak itu anak mahasiswa, ya. Lalu dia kos ada di orang bule di Singapura terjadi. Ya, anak mahasiswa. Suaminya bilang, saya mau keliling di luar negeri ini sekian lama. Kalau kamu jaga ya istriku, mau apa-apa antarkan ya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, bingung. Anak ini bingung. Anak ini jadi rusak karena orang bule itu. Kalau malam pakai baju yang nerawang begitu, saudara. Ya toh. Lah anak laki itu begini, saudara, mulai dirangsang aja. Lihat, masalah keluarganya, masalah. Yang ketiga, ya, penyebab masalah itu apa? Ya, kuasa setan. Perhatikan, Anda kalau datang ambil jimat, ya, Anda datang ke dukun, Anda ada masalah. Ya, saya mau cerita.
Ada tetangga saya, dia 2 turunan, dia miskin. Lalu dia punya anak, dia bilang, saya tidak mau ketiga turunan ini anak keluarga saya miskin. Saya mau dia berhasil. Langsung dia datang ke dukun. Dukun tanya, kamu mau apa? Saya mau harta, kekayaan. Loh, kamu mau bayar enggak? Bayar, ya saya bayar. Loh ya, tapi bukan bayar uang, ini bayar jiwa. Kamu mau? Mau saya bayar jiwa. Orang kalau sudah begitu tuh nekat, saudara. Apa? Siapa yang kamu korbankan? Pembantu saya. Maka itu di Indonesia pembantu itu susah, saudara. Dibantai terus ya. Saudara, apa yang terjadi waktu itu? Udah, dia diberi makan itu daging, apa namanya, ikan mentah, ikan yang mentah. Bukan sashimi. Bukan sashimi, enak sashimi. Lalu suami istri duduk suruh makan. Pada waktu dimakan itu ikan menangis. Menangisnya suara seperti manusia. Tapi karena dia ingin kaya, dia terus ambil makan. Ya, singkat cerita 2 tahun lagi dia menjadi orang kaya. Rumah di kampung itu cuma 2 lantai, maksimal dia 3 lantai. Dia mau nonjol, saudara. Pembantunya banyak, dan pembantunya kalau orang lain bayar itu 1 juta, dia bayar 2 juta. Wah, pasti datang, saudara. Pagi dikasih seragam. Wah, pembantu dikasih seragam. Ya, saudara. Nggak taunya jatuh di tangga, lirik 1 mati. Aduh, mulai ini ya, panggil itu namanya keluarganya dari desa datang semua. Ini gimana kamu kasih uang? Udah, kamu yang ngurusi semua ya, kamu kasih uang. Itu anaknya dikasih uang, semua dikasih uang. Pulang tuh majikan itu bagus ya, sayang mati ininya. Majikan tuh baik loh. Nah, jalan saudara, beres saudara. Kena demam berdarah, satunya mati lagi saudara, terlambat. Terus mati lah. Kebiasaan di Indonesia itu, kalau sudah sore saudara, pembantu itu ada perkumpulannya. Nyapu begini, duduk ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ya. Karena sore lagi nyapu. Terus kok mati terus ya. Lalu ada makhluk pembantu datang. Nanti mati, jangan dimasukkan sana. Lama-lama saudara, tidak ada pembantu, anaknya yang bilang. 2 anaknya mati. Ya, masalah bukan? Apa gunanya itu gedung 3? Ya, saya yang melayani satu orang Katolik, seorang ibu. Bapaknya itu asisten imam, kalau sana itu prodiakon, ya, diakon atau apa. Ibu ini adalah orang yang memimpin menyanyi, di gereja bertahun-tahun. Lihat, saya cuma beritahu kenapa. Dia punya anak laki satu-satunya, terus mau kawin dengan orang Dayak. Kalimantan itu ada ya orang Dayak. Ibu ini tidak setuju. Ya, tidak setuju, tapi anaknya terus paksa. Yang terjadi menikah. Setelah menikah, ya, pada waktu menikah ibu bapak tidak mau hadir. Dan dia pengaruhi famili saudara semua tidak usah hadir. Mantunya sudah sakit hati. Ya sudahlah, sakit hati sama suaminya, biar dia datang ke orang tua. Habis menikah itu datang ke orang tua. Yang laki boleh masuk anak saya, yang perempuan tidak boleh masuk. Itu orang Katolik, saudara. Maka itu banyak orang Katolik yang mengatakan Katolik, tapi dia bukan pelaku firman Tuhan. Dia mengingkari itu ajaran Tuhan Yesus.
Ya, tidak usah masuk. Apa yang terjadi, saudara? Disantet. Dengan orang Dayak itu jangan main-main, katanya begitu. Nyantetnya itu aneh. Pak Broto seumur-umur pelayanan itu tidak pernah melihat itu. Ini tangan semua normal, saudara. Cuma di sini pojok ini jadi hitam. Hitam persis begini, saudara. Hitam. Kakinya ini biasa, ujungnya semua hitam. Dan sakitnya bukan main. Dokter melihat apa-apa tidak bisa. Ya, langsung namanya bapaknya itu katanya dulu asisten imam, langsung saudara ke dukun. Bukan ke Tuhan Yesus, ke dukun. Tidak bisa, saudara. Permasalahan keluarga karena ada salah. Ya, oleh karena itu kuasa setan dan lain-lain, Anda minta jimat. Yang paling menyedihkan ada di Surabaya, ada pameran pada waktu tahun 2000. Kalau di Surabaya itu ada Auto 2000. Pernah tahu Auto 2000? Mobil ya. Ini Mystery 2000. Mystic 2000. Wah, ada di hotel satelit. Tahu Majen Semono itu hotel satelit. Ya, mau datang. Anda mau datang? Oh, di situ banyak dukun-dukun paranormal. Saya mau minta jimat supaya muka saya cantik, supaya banyak orang yang senang sama saya. Ngopek jin. Itu aja. Saya mau istri ini orang itu setia. Ini terjadi. Jadi kok dibolehkan? Nah, ini yang jadi. Anda perlu sadar hari ini, setan pun bergerak. Bukan orang Kristen Katolik saja yang bergerak. Itu namanya motivasi setan, New Age dan lain-lain itu bergerak. Hati-hati, saudaraku. Ya, kita kalau tidak paham benar di dalam firman Tuhan, kita akan ditipu. Ya, yang keempat, penyebabnya apa? Yang tadi pertama apa? Diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Tuhan yang menyebabkan masalah. Anda kan takut kaget toh, masuk si Pak Broto, dan nanti tak tunjuk nama saya. Saudara, Tuhan. Nanti saya terangkan ayatnya. Kalau Pak Broto ngomong nggak punya ayat salah, dia sudah keluaran. Keluaran 14 ayat 2. Keluaran 14 ayat 2. Ya, oke, saudara. Ini nanti dulu, nanti tak jelaskan. Anda pernah enggak membaca atau mendengar firman Tuhan yang begini? Yesus bicara begini dengan murid-muridnya, pergi ke seberang dulu. Kamu pergi dulu. Aku tak berdoa di bukit. Tiba-tiba di jalan terjadi badai. Betul ya? Begitu badai terjadi toh, sampai teriak-teriak, wah. Saya tanya, taat enggak orang-orang ini? Diperintah oleh Tuhan, taat enggak? Taat, dia pergi. Betul enggak? Enggak ada, dia bilang, Tuhan aku enggak mau, enggak. Dia berangkat, Tuhan Yesus naik. Apa yang terjadi? Badai. Begitu badai itu sampai mau mati katanya. Ya. Tetapi Yesus tepat waktunya dia jalan di atas air. Betul? Lalu dia menolong. Dan kemudian badai itu dihardik dan tenang. Betul? Ya? Bukankah itu Tuhan yang menyebabkan juga? Lah, mengapa? Itu yang penting kamu berpikir. Mengapa? Ya? Kok begitu Tuhan itu? Nah, ini saudara, nomor satu penyebabnya itu mengapa si Tuhan itu kok begitu-begitu? Pertanyaan itu selalu muncul di dalam hidup konseling saya maupun konseling Anda. Ya, orang belajar kedokteran, teori saja di ruang dokter, teori kuliah saja. Boleh tidak langsung dia membuka praktek? Boleh tidak? Harus dilatih loh. Selama perjalanan itu kan harus dilatih. Betul?
Anda setiap hari, tiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan di rumah. Terus khotbah didirikan. Tapi tidak mau dipraktekkan. Yakobus 2 ayat 20 dikatakan percuma. Itu omong kosong. Ya, jadi nomor 1 alasannya Tuhan. Lu kamu kalau belajar yang mesti dites. Betul enggak? Ya, sekarang Ibu Foni punya anak. Ya kan? Saya bilang, Bu Foni sudah dekat sama saya dengan Pak Arif. Pak, saya buka sekolah, Pak. Enak, Pak, sudah. Ya, kayak Pak Broto, wah enak. Dari TK sampai universitas lulus, Pak, tidak ada ujian. Mau enggak dimasukkan? Saya tanya, mau enggak dimasukkan? Pak Arif, mau dia masukkan anak Anda? Tidak. Tidak ada ujian, enak. Naik kelas otomatis sampai sarjana. Enak, tidak bisa dilihat. Nggak enak, toh? Enak. Mau nggak? Nggak mau, tetap nggak mau. Jadi berarti saudara perlu ada ujian, toh? Ya, jadi kalau Anda ada ujian di dalam hidup ini, Anda jangan ngeluh. Inilah cara Tuhan untuk membangun kedewasaan kita. Ini cara Tuhan melalui masalah supaya kita dewasa. Banyak orang sudah marah sama Tuhan kalau punya masalah. Ya, ini saya mau terangkan lagi. Ini Tuhan yang nyuruh membuat masalah. Jadi tadi Pak Broto bilang Tuhan yang juga membuat masalah, bukan cuma diri sendiri, bukan cuma orang lain, bukan cuma setan, Tuhan juga. Saya akan terangkan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Perhatikan kata balik kembali. Dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ini maksudnya apa, Pak Broto? Orang Israel itu sudah lolos dari kejaran Firaun, sudah keluar dari kejaran Firaun, tapi Tuhan bilang stop, kembali. Tuhan yang nyuruh, dong. Stop, kembali. Lalu berkemahlah di Pihahirot, di depan Pihahirot. Saudara, saya kasih tahu, kalau melihat peta, posisi Pihahirot itu posisi yang paling tidak strategis. Di depan laut, di sini adalah padang gurun. Jadi sekeliling ini padang gurun, di depan itu laut. Kita disuruh berkemah di situ. Bayangkan saudara, itu namanya Firaun dengan panglimanya yang berkuda, itu kejar orang Israel, mau dibunuh. Coba, kalau Anda lari ada di padang gurun itu, bisa dikejar nggak dengan kuda? Yang sini jalan kaki, yang itu naik kuda. Mati nggak? Mati. Di depan itu ada laut, mati nggak? Mati. Nggak strategis, saudara. Saya nggak bisa ngerti Tuhan. Apa ini? Ya, tapi coba kita lihat selanjutnya. Ya, lanjut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Sampai Firaun bilang, sudah lolos kembali, ini sesat dia. Ini bodoh ini. Begitu loh saudara. Ya, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Saudara, apakah betul Tuhan diam aja? Tiba saatnya Tuhan bilang sama Musa, apa yang kamu pegang? Tongkat. Pukulkan tongkat itu di laut. Ya, terbelah enggak? Terbelah enggak? Ya, saudara, kadang-kadang kita ini dihadapi dengan masalah itu.
Ya, begini salah, begitu salah. Maka itu saudara, Anda diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam masalah apapun, Anda harus mau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu, Dia menyertai. Ya, Mazmur 46. Ya, ayat 1. Saudara, Anda perlu tahu, di dalam masalah apapun juga Anda percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan kamu menganggap kamu itu bijaksana, tapi akuilah Dia dalam setiap lakumu, maka engkau akan diluruskan jalan. Ya, saudara, kita mulai baca Allah. Allah itu kita sebagai perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke, saudara, perhatikan, Allah itu perlindungan dan kekuatan Anda, dan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Ini yang menulis adalah Daud. Ya, Daud itu mau dibunuh dengan Raja Saul. Dikejar-kejar mau dibunuh. Dia bersembunyi ada di gua-gua, tidak makan, tidak minum, tidak apa. Ya, tetapi selalu lolos. Di dalam keadaan sudah terjepit, lolos lagi. Terjepit, lolos lagi. Maka itu dia tulis ini. Di dalam kesesakan sebagai penolong sudah sangat terbukti. Nah, demikian juga kalau Anda punya masalah. Anda punya masalah apa? Saya tidak tahu. Anda punya iman ini. Tuhan Yesus sudah terbukti. Di dalam kesulitan apapun terbukti. Saya mau beritahu saudaraku, saya mau cerita baru saja ini saya terjadi. Pak Broto pulang dari Singapura, ya, tahu-tahu saya rapat di satu perusahaan. Saya rapat di perusahaan itu, semua manajer tunduk begini. Saya bilang, kok dengarin kamu kok diem aja? Biasanya mau pergi ke ruang rapat tuh ketawa-ketawa, sukacita begitu ya toh? Ya, tapi ini kok diem aja? Saya tanya kenapa? Ya Pak, ada sesuatu yang saya nggak bisa selesaikan Pak. Kami nggak bisa selesaikan. Kita sudah 2 minggu ini berpikir untuk menyelesaikan, nggak bisa. Apa masalahnya? Pak Broto tanya, apa masalahnya? Ini Pak, kami ini sudah biasa pesan barang di tempat ini dari Jakarta. Ya, sudah biasa. Lah kami ingin kirim barang itu ke ujung pandang ke Makassar. Ternyata dikirim ke Timika. Jauh Pak. Ya. Lah di ujung pandang kita punya proyek, kita harus kerjakan cepat. Kami berhubungan dengan orang asing saudara. Kontraknya ketat saudara. Langsung nggak datang ini di email saudara. 1 hari terlambat dendanya $25.000. Gemeter, manajer saya gemeter semua. Ini gimana Pak Broto? Gitu aja kok nggak bisa sih. Saya bilang gitu. Iya, pimpinan tuh mesti nenang loh saudara. Tambah gemeter, mesti tenang. Betul nggak? Pimpinan itu walaupun apa kan mesti tenang saudara. Saya bilang manajer gitu aja nggak bisa kamu. Mendelik sama saya semua. Pikirnya kayak apa caranya? Ya, kan begitu loh. Loh kita ini kan punya Bapa di surga. Saya bilang gitu. Bapa itu di surga tidak ada yang nggak mungkin. Pak Broto bilang begitu. Ya, kenapa kamu takut? Kalau Anda saya kasih tahu begitu saja kan juga wait and see kan. Saudara, Anda butuh punya iman. Ini loh, saya Pak Broto bilang ini butuh iman nggak? Ya, langsung begini. Seorang pemimpin harus mengatur. Mulai hari ini kamu berdoa 1 minggu dan berpuasa.
Wah, dan enggak, saudara, pimpinan perusahaan sih karyawannya, pimpinannya disuruh berpuasa kabeh. Puasa, stres. Pokoknya doa dan berpuasa, oke? Pak Broto akan lari ke Jakarta. Dan saya kirim satu orang pimpinan berangkat ke ujung Bandang untuk bicara dengan konsultannya orang Belgia.